Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nela Nur Karima dari kelas 4 PGSD 2023 dengan NIM 23060267. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengubah pecahan. Berikut video materi dan penjelasannya. Nah, jadi yang mau kita pelajari itu tentang pecahan. Apa ya itu pecahan? Kita cari tahu, kita pelajari materinya. PowerPoint ini disusun oleh Inai. Nah, next kita masuk ke pengertian. Apa ya itu pecahan? Jadi, pecahan adalah bilangan yang dapat direpresentasikan dalam bentuk A atau B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Di antaranya, bilangan A disebut pembilang, bilangan A itu disebut pembilang, dan bilangan B disebut penyebut. Pecahan dipisahkan dengan tanda garis lurus, kayak gini. Nah, contohnya, ini tadi angka 1 ini atau yang di atas ini disebutnya apa? Disebutnya pembilang. Nah, garis lurusnya itu ini, pemisahnya itu ini. Nah, yang bawah ini disebutnya penyebut. Saat disebutnya, dipanggilnya 1/2 dan 1/4. Pinter. Next, masuk ke materi. Mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, desimal, dan persen atau sebaliknya. Oke, materi yang pertama ada mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran dan sebaliknya. Hanya berlaku, yang ini tuh hanya berlaku jika pecahan biasa pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya. Nah, contohnya kayak ini, 15/4. Nah, 15/4 ini pembilangnya lebih besar kan, jadi bisa diubah ke pecahan campuran. Nih, contohnya 15/4 sama dengan, kenapa hasilnya 33/4? Nah, kita cari tahu ya, kenapa hasilnya 33/4? Karena, nih, udah di sini ya, 33/4. Nah, kenapa 33/4? Jadi, kita cari dulu nih, misalnya, perkalian berapa yang mendekati 15? Walaupun nggak 15, tapi perkalian berapa yang mendekati 15? Nah, perkaliannya itu adalah ini, 15 dibagi 4, hasilnya 3. Kenapa 3? Kita cari angka yang mendekati perkalian yang hasilnya itu 15. Nah, 4 dikali 3 ini hasilnya berapa? Hasilnya 12 dan ada sisanya kan 3. Nah, jadi 3-nya itu menjadi angka bulat dan 4 sebagai penyebutnya. Nah, ini 3-nya sebagai bilangan bulat, 4-nya sebagai penyebut. Nah, ini dari sisanya. Jadi hasilnya 3/4. Next, cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contohnya ada ini nih, 3. Kita tulis dulu soalnya ya. Soalnya tadi itu 3/4. Kita tulis 3/4 sama dengan A-nya itu 3 dikali C-nya itu 4 ditambah B-nya itu 3. Nah, per C-nya itu 4. Nah, 3 kali 4. 3 kali 4 itu hasilnya 12. Ditambah ini. Tambah 3-nya turunin. Tambah 3/4-nya turunin. Nah, hasilnya 12. Ditambah 3 itu 15. Per 4. Turunin hasil ini. Jadi hasilnya adalah 15/4. Selanjutnya, ada mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal dan sebaliknya. Contohnya ada soalnya nih 1/5 sama dengan 20/100. Kenapa 20/100? Nanti kita cari tahu ya di yang merubah desimal ke bentuk pecahan biasa. Hasilnya sama dengan 0,20.
Kenapa 0,20? Karena bila kita cari ininya persen atau per 100, itu tuh ada 2 angka di belakang koma. Nah, next ada cara merubah desimal ke bentuk pecahan biasa. 0,20 sama dengan 1/5. 0,20 sama dengan 20 per 100. Kenapa demikian? Karena ini ada 2 angka di belakang koma. 20-nya kita tulis di sini, per 100-nya kita tulis di belakang. Alasannya kenapa ya? Karena tadi ada 2 angka di belakang koma. Sama dengan 1/5. Nah, kenapa hasilnya 1/5? Karena 20 dibagi 20 itu hasilnya 1. 100 dibagi 20 itu hasilnya 5. Jadi hasilnya 1/5. Selanjutnya, ada mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya. Nih ada nih contohnya 3/4. Ubahlah 3/4 ke bentuk persen. 3/4 sama dengan 75 per 100. Kenapa demikian? Kita cari di sini nih. Nih, kita cari dari awal. 25 kali 1 itu hasilnya 25. 25 kali 2 itu hasilnya 50. 25 kali 3 itu hasilnya 75. 25 kali 4 itu hasilnya 100. Jadi, karena kita mencarinya per 100 atau persen, kita cari hasilnya itu 100. Nah, 3 dikali 25 itu hasilnya 75. Nah, 4 dikali 25 itu hasilnya 100. Jadi kita jadiin persen sama dengan 75%. Nah, lambang persen itu kayak gini ya. Next, cara merubah persen ke pecahan biasa. Nih, 75% sama dengan 75 per 100. Ada yang masih ingat alasannya kenapa? Nah, jadi kenapa hasilnya 75 per 100? Karena persen itu pasti ininya per 100, kecuali kalau per mil. Kalau per mil itu di sininya ada tambahan lagi nih, di lambangnya itu ada tambahan lagi kayak 0 gitu. Nah, kalau per mil itu pernya pasti 1000. Nah, next ada mengubah desimal ke bentuk persen dan sebaliknya. Bilangan desimal diubah menjadi pecahan per 10 atau per 100. Ini ada contohnya 0,25 sama dengan 25 per 100. Ada yang ingat di materi sebelumnya kenapa? Nah, alasannya kenapa ini per 100? Karena ini ada 2 angka di belakang koma. Kalau ada 2 angka di belakang koma pasti ininya per 100. Hasilnya 25%. Kenapa ini lambangnya kayak gini? Karena ininya per 100. Nah, selanjutnya ada mengubah persen menjadi bentuk desimal. 25% sama dengan 25 per 100. Karena ini lambangnya persen. Kalau persen itu hasilnya pasti per 100. Sama dengan 0,25. Kenapa katanya 0,25? Karena kita carinya per 100%. Pasti ada 2 angka di belakang koma. Oke, selesai. Apakah cukup dimengerti? Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf bila kurang dimengerti karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.